رتل بصورة قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, khususnya para wali murid Markas Tahfidz Balita Al-Furqan, juga anak-anak Matabah Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-14 sampai ayat ke-16 yang menjelaskan salah satu sifat orang-orang munafik, yaitu mereka adalah orang-orang yang bermuka dua. Ketika bertemu orang beriman, mereka mengakui beriman. Ketika bertemu dengan orang-orang kafir atau bertemu dengan golongan mereka, mereka mengaku mereka hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman tersebut. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ayat ke-17 sampai ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Shadaqallahul Azim. Para pemirsa sekalian, ayat yang baru saja dibaca tersebut merupakan ayat yang menjelaskan perumpamaan orang-orang munafik. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sering menggunakan metode amsal, menyebutkan permisalan-permisalan, menyebutkan perumpamaan-perumpamaan agar kita lebih memahami ayat tersebut, ya, agar memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat tersebut. Dan permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu permisalan yang kebanyakan bisa kita lihat, bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua perumpamaan yang menggambarkan dua kondisi orang-orang munafik. Perumpamaan pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 4 ayat tadi, sebagaimana disebutkan dalam ayat ke-17. Allah memberikan perumpamaan bahwa orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api di tengah kegelapan. Maka kemudian setelah api itu menyala dan bisa menerangi mereka sehingga mereka bisa melihat sesuatu yang ada sekeliling mereka, Allah kirimkan sesuatu yang bisa memadamkan api itu. Entah itu berupa air hujan atau berupa angin kencang. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan perumpamaan itu menggambarkan apa? Beliau mengatakan di sini al-masalul awwal li sur'ati inkishafi amrihim. Perumpamaan yang pertama ini menggambarkan betapa cepatnya perkara mereka itu diketahui, atau tipu muslihat yang mereka lakukan
itu dengan cepat akan diketahui. Cepat atau lambat pasti akan tersingkap. Artinya, orang-orang munafik itu sepintar apapun mereka menyembunyikan strategi-strategi busuk mereka, menyembunyikan kekufuran mereka, itu cepat atau lambat akan tersingkap. Mereka itu ya digambarkan, disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, disebutkan bahwa mereka itu ketika mereka punya anak atau kehidupan keluarga mereka sejahtera ya di Madinah itu, kemudian mereka mendapatkan rezeki yang banyak serta dapat cipratan dalam tanda kutip ya, ghanimah ya. Itu mereka akan santai-santai saja dan mereka mengatakan inna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dinus sidqin fastaqamu alaihi. Jadi mengatakan agama Muhammad ini agama yang benar gitu di hadapan orang-orang. Agama yang benar, agama yang welas asih, agama yang rahmatan lil alamin dan seterusnya. Tapi sebaliknya, ya, Imam At-Tabari menjelaskan ketika mereka dalam kondisi kesulitan, ketika mereka dalam kondisi kesusahan, maka mereka akan mengumpat-umpat. Hadza min ajli dini Muhammad, fartadu kuffar. Ini semua gara-gara agama Muhammad. Gitu ya. Jadi mereka berbolak-balik seperti itu. Ketika umat Islam ditimpa musibah itu mereka menyalah-nyalahkan umat Islam. Agama macam apa ini gitu ya. Dan ini terjadi benar-benar terjadi dalam kasus beberapa peperangan. Orang-orang munafik ini merupakan orang-orang yang tidak mau ikut perang. Ya, dalam kasus perang Uhud misalnya, dalam kasus perang Khandaq bahkan mereka berkhianat. Mereka tidak mau angkat senjata dengan alasan mereka khawatir harta dan anak-anak mereka akan dijarah oleh orang-orang kafir dan seterusnya. Jadi inilah perumpamaan pertama bagi kondisi orang-orang munafik. Ya, mereka itu sebaik apapun menyembunyikan kebusukan mereka pasti cepat atau lambat akan terungkap. Maka di ayat berikutnya Allah menjelaskan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu ibarat orang yang tuli, ya. Ibarat orang yang bisu, ibarat orang yang buta. Tuli, bisu dan buta akan apa? Akan kebenaran. Kebenaran sudah ada di hadapan mereka. Mereka mendengarnya, mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tapi mereka menutup telinga. Bisu karena mereka tidak mau bertanya tentang agama Islam. Mereka tidak mau berdebat, ya, memperdebatkan sehingga mereka menjadi jalan hidayah. Mereka tidak mau, mereka diam saja. Dan mereka buta karena melihat apa? Mereka tidak mau melihat bukti nyata di hadapan mereka, kebenaran agama Islam di hadapan mereka. Maka digambarkan tuli, bisu, dan buta. Nah, itu yang pertama. Kemudian permisalan yang kedua, nah ini ada sebab nuzulnya. Ayat ke-19 sampai ke-20 ini disebutkan bahwa ada dua orang munafik yang berjalan melarikan diri dari Madinah. Mereka ingin bergabung dengan orang-orang kafir. Tetapi di tengah perjalanan ternyata malam yang gelap, ya tengah malam yang gelap turun hujan disertai guntur, disertai kilat yang menyambar-nyambar, disertai petir yang menyambar-nyambar. Kondisi ini sangat membuat mereka ketakutan. Ya. Setiap kali terdengar guntur, ya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutup, ya, mereka menutup telinga-telinga mereka. Ya. Au kasayyibin minas sama'i fi dhulumati wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadar maut. Mereka khawatir mati. Mereka khawatir kesambar geledek, maka mereka menutup telinga mereka. Ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu menguasai orang-orang kafir. Setelah itu apa lagi yang terjadi dengan dua orang tadi? Mereka yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qam. Ketika kilat itu yang apa? Cahayanya terang gitu ya. Kilat atau petir ya, yang cahayanya terang itu kan malam yang gelap itu kelihatan karena zaman itu kan belum ada lampu ya. Mereka hanya mengandalkan cahaya kilat. Itu mereka cepat-cepat berjalan agar sampai tujuan. Tetapi wa idza adlama alaihim qam, ketika sudah tidak ada kilat lagi,
Maka mereka pun diam karena tidak bisa melihat jalan yang sangat gelap disertai hujan. Ya. Walau sya'allahu ladzaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau, mereka akan dimatikan ketika itu dengan disambar geledek dan seterusnya. Tapi Allah tidak ingin itu. Dan Allah menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sikap atau gambaran kedua, permisalan kedua ini, Syekh Wahab Az-Zuhaili menyebutkan ini ibarat kondisi mereka yang lihiratihim wa qalatihim wa intihaziyatihim. Kondisi mereka yang sangat khawatir, sangat ketakutan, sangat kebingungan gitu ya. Sangat tidak tenang hati mereka. Jadi hati mereka itu tidak pernah tenang. Ya. Kenapa hati mereka itu tidak pernah tenang? Ya karena mereka hidup dalam kebohongan selama ini. Karena mereka itu hidup dalam kepalsuan. Sehingga sampai kapanpun mereka tidak akan merasa tenang dengan kondisi tersebut. Ya. Semua kepura-puraan mereka itu merupakan sesuatu yang palsu. Dan orang-orang tidak akan tenang dengan kepalsuan. Ya, tidak akan tahan berlama-lama dengan kepalsuan. Nah, maka para jamaah sekalian, bisa tadi ya, kita kembali ke jawaban itu tadi. Dua orang tadi itu akhirnya masuk Islam. Ya. Mereka khawatir atau ketika dalam kondisi itu mereka mengatakan, laitana qad asbahna fa na'tiya Muhammada fa nadau aydina fi yadihi. Seandainya matahari terbit, ya sudah terang, hujan reda, kita akan kembali ke Muhammad dan kita letakkan tangan kita di atasnya. Jadi mereka sadar, ya, mereka tersadarkan dengan kondisi mereka yang serba ketakutan itu bahwasanya kehidupan mereka itu tidak lama di dunia ini. Maka mereka akan sangat rugi kalau mereka senantiasa berada dalam kesesatan. Nah, maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, sifat menyembunyikan kebenaran, sifat kepura-puraan, sifat kedustaan, ya, sifat berpura-pura senang dalam kepalsuan itu merupakan kondisi yang semu, kondisi yang tidak akan lama, ya. Dan kebohongan dilakukan oleh seseorang itu tidak lama akan singkat. Pada saat kita pandai-pandai itu meloncat, pasti dia akan jadi juga. Maka marilah kita ambil ibrah dari sifat-sifat orang munafik yang disebut dalam Al-Quran ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam sifat-sifat tersebut. Bermuka dua, berbohong, ya, menghina orang lain, merendahkan orang lain, tidak mau mendengarkan nasihat. Ya. Jangan sampai kita ada dalam sifat-sifat itu. Semoga dengan menjauhi sifat-sifat tersebut, maka Allah akan menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah yang kelak akan mendapatkan nikmat di akhirat nanti. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok di lanjutan pembahasan ayat berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإنك دون سم ليس الجهول كمن علم اقرأ